Biar eksekutif, enggak, izin ketua. Terima kasih. Saya menanggapi tentang permasalahan kawasan Pemda. Saya prihatin ini Pak. Saya mohon maaf saya komentar kekerasan. Kalau masalah Pemda, provinsi, kabupaten Bandung. Mereka orang Garut kemarin. Yang Solo, ya. Saya tekan solusi Pak. Segera dikuasai di lokasi, pemerintah daerah yang menguasai. Saya siap membantu pemerintah daerah keuangan. Mau perang-perang lah, kalau itu haknya pemerintah daerah Banyuwangi ya saya bilang. Tapi kalau haknya rakyat ya apa saya. Tapi kalau itu haknya pemerintah kabupaten itu rakyat Banyuwangi. Aku siap di lapangan bantu teman-teman Pemda atau sekenal. Yang kedua, masalah tadi WIP ya. Saya setuju juga Pak, Bandung bisa membuat jaringan WiFi di bawah tanah. Dan di Jakarta ini sudah banyak rumah-rumah yang menggunakan tidak tiang listrik, tidak tiang WiFi Pak, semua di bawah tanah. Ada solusi mungkin yang terbaik, kalau memang Bapak menginginkan tiang itu segera dibuat Pak, supaya kita dapat penghasilan uang juga masuk ke kas Kabupaten Banyuwangi. Daripada nanti tiang-tiang listrik yang kita dibangun oleh lampu itu roboh. Saya berapa kali udah ngomong ini rugi kita juga. Tapi ada saran Pak Ketua, seandainya Bapak menginginkan desa-desa itu mandiri dengan WiFi masing-masing, setiap desa itu punya kayak usaha WiFi sendiri, itu ada saran-saran. Dan disiapkan satu desa itu tidak boleh dilewati desa yang lain, sehingga kabel itu akan menjadi baik dan indah. Karena kita ini kota wisata, melihat WiFi begitu, aduh, Bandung bisa berubah. Kenapa Banyuwangi yang masih belum maksimal itu tidak bisa berubah? Yang terakhir tadi Pak yang saya masalah apa tadi? Yang agak saya ini masalah apa yang diatur oleh ketua tadi itu? Jangan mudah-mudah Pak. Kasihan bupati itu sendiri. Bupati juga bisa berpikir. Bapak punya peran. Kalau Bapak ada kesulitan di Jakarta, ngomong sama saya bantu. Baik dinas pertanian itu ada wakilnya juga ada di saya. Sudah diomong itu adik saya bisa ngomong. Apalagi mungkinnya sekarang pertanian Pak Kenceng ini Pak sekarang. Jangan cuma soal maling, diajar sama dia. Saya tahu. Dan yang sekarang saya ngerti. Dan mau maaf ya Pak ya, saya sekali lagi, saya kemarin ketemu Bapak di Terwaksa sebelum ada acara ini. Saya selalu pesankan. Ya disiplin kerja, disiplin. Karena kalau disiplin Pak, kita nggak bisa memberikan yang tertentu untuk Banyuwangi. Bersatu, bekerja sama, selesai. Bahasa itu yang paling utama. Pak, tolong masalah anak tadi Pak. Pesan terakhir saya minta tolong kayu yang itu yang pemerintah itu segera diangkut Pak. Ditempatkan di mana tanah yang aman. Yang itu, yang sutet yang terlalu itu Pak. Bapak lihat sendiri Pak, itu mentang-mentang, ini pupuk masih panas Pak, belum hujan. Jangan Bapak menunggu musibah, baru Bapak bertindak. Salah ini. Yang terakhir Mas Guntur ini, saya ngomong sama Mas Guntur, masalah ini. Pastikan, dia ngomong masalah susah ya. Pastikan, masalah jembatan yang tiga itu. Apa nggak ada solusi diperbaiki jembatan itu. Daripada kita beli alat-alat juga, menyiapkan kalau musim banjir, musibah lagi. Kalau ini pastikan, kalau memang perlu ada yang perlu saya konsen dengan saya bantu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dimati dulu, Komandan. Ini masukan dari Pak Suwito, dari Ketua Fraksi Gerindra. Dan alhamdulillah, insya Allah beliau ini akan mendatangkan investor tentang pembangkit tenaga listrik. Sama do kapal. Nah, do kapal ini saya rodo iso. Do kapal. Tapi penyeberangan itu nanti solusinya penyeberangan itu kita sepakati serahkan ke Komisi 3. Yang masalah kapal-kapal itu Mas. Nah, karena apa? Ini jelas sudah menghambat. Mudah-mudahan Pak dia pemimpin Simwoso Direktur apa nih warnanya sama komisarisnya, karena ini sudah menghambat
kita mau berusaha, akhirnya ada rasa takut rugi. Nah, ini tidak perlu takut sebenarnya. Jadi harapan kita kalau air kemasan, tadi sudah ada jaminan, air kemasan ini harus dilakukan dari kecil-kecil. Yang terpenting kita sudah ada pasarannya, sudah ada ya kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang lain, tuh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pimpinan. Mungkin saya menanggapi masalah Disperindak tentang UMKM. Pimpinan perlu diketahui bahwa UMKM di Banyuwangi itu tembus di angka 200.000 pimpinan. Artinya apa? Artinya yang masuk dalam binaan Disperindak kali ini ada 20.000 itu masih di angka 10%. Kemudian padahal kita tahu bahwa UMKM naik kelas ini adalah program andalan Ibu Bupati, program andalan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan kita melihat persentase ini, tentu kita melihat kembali berapa anggaran yang masuk kepada Disperindak seperti itu. Ketika 3 tahun ini kita melihat program andalannya aja anggarannya di angka seperti itu, tentu masa ini jadi program andalan kan gitu. Karena apa yang ada UMKM 200.000 itu masih tersentuh di angka 10%. Di angka 10%. Artinya perlu Pak Sekda ini diperhatikan lagi anggaran-anggarannya untuk UMKM ini, karena kalau kita melihat prosentasenya sangat kecil, kemudian artinya apa? Artinya program andalan kita ya belum maksimal dijalankan. Itu yang pertama. Jadi kemarin itu kita sudah sharing dengan Disperindak itu banyak yang dari CSR. Jadi kita tidak bisa mentargetkan. Kemudian kalau CSR-nya ini ternyata nggak masuk ke situ, kan kita targetnya sudah berubah lagi kan seperti itu. Jadi mohon ini diperhatikan, karena ini memang andalan 3,5 tahun itu UMKM naik kelas, tetapi prosentase yang masuk ke kita hanya 20.000. Itu yang pertama. Kemudian pimpinan ada yang dari Dinas Pertanian kemarin ada satu yang mungkin belum terjawab tentang rumah potong unggas sudah dianggarkan. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pedagang-pedagang daging yang sekarang ini kirim ke Bali itu macet pimpinan, nggak bisa kirim. Nah ini solusinya seperti apa? Mereka datang ke kita, datang ke saya menanyakan ini, karena sekarang saya ketua komisi 2 menanyakan ini. Jadi solusinya gimana? Kita nggak bisa dapat surat, padahal kalau kita menunggu rumah potong itu tentu realisasinya masih di bulan Agustusan seperti itu. Maka yang perlu jenengan perhatikan ini, orang-orang pedagang yang harusnya kirim itu nasibnya gimana? Solusinya apa gitu? Ini banyak pimpinan yang ini kirim untuk memasok di Bali itu besar sekali. Kemudian pimpinan itu yang kedua. Yang ketiga, kami mendengarkan PU daripada umumnya Komisi 3. Waktu itu mungkin tentang penjualan saham. Jadi kalau memang ini ada sudah disampaikan oleh BPKAD bahwa mungkin ada penjualan saham, tentu sekarang ini harus segera dibikinkan regulasinya, aturannya. Ketika kita itu menjual, jangan serta-merta dimasukkan APBD, orang akhirnya hilang terus ini digayoko. Nah, kalau memang ini menjadi dana abadi, ya segera dibikinkan regulasinya supaya bisa dicantolkan menjadi dana abadi. Jadi ini perlu pimpinan support, pimpinan untuk segera membuat regulasi untuk dana abadi itu seperti apa. Mungkin itu pimpinan, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
himbauan. Ya, himbauan ini tentunya nanti dijawab oleh Mas Eda, tapi ini kan himbauan baik. Yang kedua ini yang perlu action, ya, supaya teman-teman pedagang itu action kan, walaupun tidak piye carane opo ngarani terpal yang dulu kan itu kan. Yang terpenting surat-surat itu ternyata tidak bisa kalau tidak ada surat itu. Nah, itu dipermudah untuk pengeluaran surat-surat itu tolong dijawab itu. Oh, jadi teman-teman minta surat ditanya di sana ya. Oh, waktu itu ya. Teman-teman pengusaha yang nomor teleponnya Bu Dinas Pertanian Bu ya, biar cepat gitu loh ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah saya komunikasi dengan ketua fraksi PKB. Jadi ketua kemarin rupanya teman-teman PKB itu tidak setuju dulu dijual itu, bukan dijualnya tidak setuju bukan, tetapi transparansi, tapi kan sudah dijelaskan sama Pak Daryanto. Nah, eksekutif ini yang mencoba ini pengalaman sudah paham, tetapi yang harus menjadi satu pemikiran dengan pendapat saya dulu itu bahwa untuk memperdayakan dan mengamankan saham itu, karena tidak ada yang berani, saya tanya pejabat-pejabat itu, tidak ada yang berani menjamin kalau PT Merdeka nah ya mesti gue koperkul itu gak ada di bangkrut. Saya ini contohnya Nokia, BlackBerry, Sony wis mengamati, iya kan? Itu perusahaan besar ada bangkrut. Nah, dalam rangka mengamankan, gak itu apa-apa, gak itu dividen, bisa yakin saya itu. Karena kita ini pemegang saham paling kecil, tetapi wajib kita hukumnya untuk mensyukuri apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Abdullah Aswar Anas. Tanpa duit awal dewi wis duwe saham. Belum tentu kalau kabupaten lain bisa seperti itu. Nah, karena mengamankan supaya ini ada double keuntungan. Kalau CSR pasti, betul? Ya, CSR kan pasti kan Mas saya. Supaya ini dapat double keuntungan, dijarno saham itu keamanannya kamu sih jamin. Lek pas merdeka, mau saya. Nah, lek iku baku sopo sih jamin regane saham kalau. Makanya harapan kita samakan persepsi itu. Nanti kalau sudah mahal, teman-teman eksekutif ini mempelajari regulasinya, karena memang seperti Bojonegoro itu mau bikin dana abadi, tapi memang teknisnya itu peraturan Menteri Keuangan yang belum turun ya. Nah itu hampir katanya. Nah kalau itu sudah turun disiapkan regulasinya, tidur ya. Saya ngomong-ngomongan sama saya ngajak ngomong Mas Arfi ini kan enak. Ya, anak muda tapi kena ada diskusi gitu. Lama saya ngomong-ngomongan lewat telepon ini. Ya untungnya aku wifi gak bayar kan. Akhirnya beliau setuju, kan itu dividen nanti Mas Komandan Rio, iya kan? Saham itu sopo sing jamin ya kan? Lek seumpama ini bangkrut Pak, awake dhewe iki dosa Pak, wis kormane entek, ya kan? Harganya ini enggak uang ini turun. Nah, nanti kalau mahal ini dijual dijadikan dana abadi. Nah, dana abadi itu seumpama ini laku 5 triliun seumpama, mudah-mudahan aja masih baik kan? 5 triliun itu didekek nyebar, tapi bagi pemerintah ya, ditaruh di bank. Seumpama 5 triliun itu babuknya ini, apa ngarani babuk ya? Kok ngomong dewe anu Pak Ketua Komisi 2, babuk itu apa ngarani? Babuk modalnya itu 5 triliun ini, itu babuknya. Bagian nah, ini 5 triliun ini tidak ada yang bisa mengambil. Bupati Kaiso pemane DPR diambillah gunanya untuk percepatan pembangunan yang ada di
Kabupaten Banyuwangi. Masuk nggak yang saya omongkan ini? Sampai saya ngomong mereka setuju pendapatku wong cici, wong gak waras, ping loro ada yang diuntungkan. Sopo sing diuntungno? Kan gak ngerti awake dhewe, iya kan? Supaya tidak terjadi hal-hal seudomisasi kan tidak bagus. Nah, ditulis bunganya, kalau bunga BI itu per tahun 6%, itu teko 5 triliun itu setahun ini 300 miliar masanya. 300 miliar kan sudah masuk APBD, nggak masuk bupati enggak, langsung masuk APBD. Kan pendapatan negara kita meningkat, betul nggak? Di mana nongkrong sih jamin? Mulai tahun itulah sampai saat kita sudah tahu itu dividen. Tapi saya kami nggak pikir dapat dividen karena kita ini kan paham pelaku usaha kemana beliau kayak ini ya. Ya kan produk tertentu kan. Iya, nah, ada pengusaha yang tidak ingin nutup. Nah, sedangkan perusahaan itu sudah go public. Tapi saya jamin tidak ada perusahaan yang tidak bangkrut itu. Nah, mungkin nanti kalau waktunya mahal siapa dijual. Terus disampaikan sebelumnya mas di konto-konto DPR di lek aku ngedol gak iso wong jenenge Mas Cahyanto dadi dodol mas saham-saham. Perusahaan kita sae. Goro-goro ini apa namanya? Kita punya tambang goro-goro itu kan bersyukur Mas itu berjuang ini dan kita harus tidak boleh lupakan jasa seseorang. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi nanti kita menamakan persepsi itu Mbak. Didukung di posisinya langsung masuk APBD. Nah, APBD kayak apa? Ya kayak sembarang-barang. Ya iki kan dulu kan masuk kas daerah dulu, baru ke APBD. Nah, itu tentunya yang harus kita setujui untuk mengamankan saham itu dari duit. Selanjutnya memberdayakan itu yang deposito itu. Nah, paham nih ya. Nah, tinggal bagaimana nanti eksekutif menunggu petunjuk teknisnya dari peraturan Menlu apa kita tidak tahu itu. Ya, mas saya ya, tinggal teknisnya itu. Nah, itu. Jadi sekarang kalau sih dok, ya untung sih takon itu Mas Caproni. Dan harus dibuat. Pas ini takut Mbak Rifan kan isi ngomong gitu. Pas ini kita maklumi, tapi masukan-masukan beliau kan juga bagus dari itu. Jadi mungkin itu Pak Sekda monggo yang ini yang punya undang surat itu tadi pemotongan hewan kasih monggo. Oke, terima kasih Pak Ketua Pimpinan. Saya mengharapi yang poin 1 nanti poin 2 dan 3 nanti biar pertanyaan yang pertama tentang bagaimana UMKM kelas ini benar-benar bisa kelihatan di APBD 2025. Tentu kita harus punya semangat yang sama ini antara kita, Bangga dan APBD bahwa memang program unggulan kita ini jelas nanti akan kita lakukan simulasi simulasi bagaimana naik kelas itu kira-kira kita butuh pembiayaan seperti apa. Tentu ini harapannya bahwa tidak kita saja, tapi yang pohon dari Bangga juga itu bisa masuk, misalnya poker masuk ke sana begitu. Jadi poker jangan hanya masuk di tempat saya atau di tempatnya Mas Yaya begitu, tapi kalau di situ banyak disisirkan ke sana, sama-sama kita exercise, kita simulasi supaya naik kelas kita butuh anggaran segini. Nanti dinas TAPD bersama dinas Koperasi UMKM akan melakukan itu dan nanti akan kita lakukan di rapat-rapat selanjutnya. Selanjutnya untuk yang poin 2, saya kira kemacetan unggas ini menjadi persoalan. Tentu kita butuh solusi, gitu. Solusi kepada masyarakat. Bagaimana nanti kita memang itu ada kebutuhan, karena ada aturan bahwa itu yang dikeluarkan oleh dinas provinsi dan sebagainya. Tentu akan kita lakukan exercise bagaimana ini cari kebutuhan ini untuk bantu masyarakat. Begitu saya kira nanti dinas pertanian bisa cari terobosan di mana kita tidak melanggar tapi bisa membantu masyarakat. Yang ketiga sudah saya kira cukup dijelaskan oleh Pak Pimpinan Dewan. Monggo yang dinas pertanian.
Ji, mohon izin kami dari Dinas Pertanian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan terkait yang disampaikan terkait dengan jagal yang sampai hari ini belum bisa ngirim undasnya ke Bali namanya. Jadi terima kasih, mohon izin beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan Ibu, kami ulang kembali bahwa ini ada aturan baru terkait dengan Permentan 17 tahun 2003 terkait dengan lalu lintas ternak. Nah, lalu lintas ternak ini yang sebelumnya kita pakai manual sekarang sudah pakai online. Jadi pelaku usaha harus menyesuaikan hal ini. Kemarin kita mengeluarkan namanya surat veteriner atau sertifikat veteriner atau yang dulu namanya surat keterangan kesehatan hewan. Sesuai dengan Permentan 17 tahun 2023 terkait dengan lalu lintas ternak ini harus dilengkapi dengan surat-surat dan administrasinya. Kami kemarin sudah koordinasi dengan teman-teman juga di Jagal dan pelaku usaha maupun dengan teman-teman provinsi. Jadi untuk lalu lintas ternak antar kabupaten dalam antar provinsi itu masih kewenangan dari pemerintah provinsi, tapi yang tetap memfasilitasi adalah kami dari kabupaten. Salah satu terobosan yang sudah kita lakukan, salah satu suratnya harus membutuhkan namanya NKV, nomor kontrol veteriner. Ini adalah surat atau sertifikat yang menyatakan bahwa usahanya itu adalah sesuai layak higien dan sanitasi, kebersihannya dan sebagainya. Jadi para pelaku usaha ini harus mendapatkan surat itu dulu, nomor kontrol veteriner. Kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman provinsi dan provinsi Bali bahwa NKV itu sebenarnya mengeluarkan provinsi, tapi kabupaten memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pra-NKV atau sebelum dilakukan sertifikat mendapatkan sertifikat NKV, kabupaten mempunyai tugas untuk mendampingi sebelum mendapatkan NKV. Dan ini sudah kami lakukan dan beberapa pengusaha jagal ayam khususnya di wilayah selatan itu hampir semuanya dari 10 yang mengajukan sudah kita berikan pra-NKV. Dan kami sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah provinsi Bali bahwa pra-NKV bisa digunakan dalam 1 tahun terakhir ini sebelum mereka mendapatkan NKV. Nah ini terkendala lagi karena ada aturan dari PP 39 tahun 2021 tentang jaminan produk halal sesuai dengan Undang-Undang 33 2014. Produk yang dilakukan unit usahanya harus memiliki sertifikat halal. Nah ini sesuai dengan aturan karena di bulan Oktober ini produksi hulu, pemotongan dan sebagainya harus mengantongi sertifikat halal per Oktober 2024 ini. Dan alhamdulillah yang saya sampaikan untuk RPH rumah hewan sudah kita lakukan, RPU ini dalam semua jagal-jagal ini dalam proses itu. Kami sudah berkoordinasi semuanya dengan teman-teman provinsi bisa membantu untuk itu untuk sistemnya. Jadi karena pengirimnya pengurusan suratnya sudah pakai online, yang menyetujui adalah kami dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini sudah kami komunikasikan Ibu. Mohon izin nanti teman-teman pelaku usaha bisa koordinasi kami dengan kami kembali kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Karena kemudian kadang-kadang pelaku usaha itu dalam tanda petik mohon maaf ada praktek dan sebagainya sehingga tidak bisa karena semuanya pakai sistem lalu lintas online semuanya. Mungkin itu Pak. Begini Pak Dokter ya, jadi begini mungkin Pak Dokter bisa memberikan kayak informasi secara masif itu pada masyarakat, terutama mereka para peternak, para pemilik unggas itu supaya paham itu bagaimana. Itu yang terpenting bagaimana kita bisa memberikan edukasi itu. Tapi dalam rangka kesana, dalam rangka itu kemudahan-kemudahan apa sehingga mereka bisa segera. Misalnya bawa pitik loro telu ke Bali ditanya itu kan bingung. Asarannya begitu. Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Masuk pimpinan. Masuk pimpinan. Jadi tadi habis itu Mas Pak mau nggak piye regulasi kok malah merusak rakyat. Sadar ini itu urusan kabupaten. Iya kan? Apa sampean gak iso pokoknya Mas Dokter Sino. Loh kita kan mampu itu sebenarnya. Tapi regulasi ini kok diambil-ambil kok piye? Ini kan beliau sudah melakukan sesuatu kan itu kan, berusaha Mas Jeka. Ya rakyat ini sing gampang. Tapi kok regulasi ini barang ngono yo. Kok sik ning Jawa Timur sertifikat halal kan ya ada di sini. Sing sapa sing tentu.
Oke, dari sana kan dijual, sini siapa yang dikasih kewenangan? Kan ngono kan nggak usah sampai ke Jawa Timur sebagai kantor dulu. Regulasi oleh menteri gitu. Kesel masih. Monggo Mas ketemu. Terima kasih pimpinan. Jadi mencermati apa yang disampaikan Bu Emi dan disampaikan oleh Dinas Pertanian tadi, kita ini kan pejabat politik. Aturan itu dibuat ketika ada pertempuran politik. Keperpihakan kita ini gimana? Mohon maaf, Pak Kadis. Kalau keperpihakan jenengan itu pada masyarakat kecil, apapun langkah jenengan harus dilakukan. Harus dilakukan. Resiko yang terberat harus dilakukan. Ini kompetitor yang dilakukan oleh pemain-pemain elit di sana. Kompetitornya ada hotel, investor-investor dari luar negeri yang sengaja mematahkan kita orang-orang kecil. Jadi tugasnya pemerintah daerah ini, apapun resikonya didorong oleh kepentingan kita bersama untuk hajat hidup masyarakat Banyuwangi harus dilakukan. RPU segera dibangun. Apa yang berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut masyarakat kecil lakukan. Kami akan membantu dan mendorongnya. Jangan hanya berkelit-kelit urusan teknis ini lagi, enggak. Ini pertempuran politik, Pak Dinas. Yang harus dipahami kita semua. Sengaja kompetitor ini tidak boleh kita kecil-kecil ini kalau segera tidak diakomodir, maka kepentingan masyarakat kita yang pelaku ternak-ternak ini akan habis. Ini yang harus kita lakukan. Jangan hanya sekedar hanya oh ini yang besok seperti ini, oh ini harus kita lakukan serius. Kita ini gaji masyarakat, gaji rakyat. Terima kasih. Masuk Bapak. Iya Bapak. Oke. Jadi untuk masalah unggas sebetulnya itu kompetitor Pak Tua. Nah, karena saya main unggas jualan ayam itu mulai tahun 2009 sampai sekarang. Jadi memang kompetitor ayam itu yang paling besar itu ada di Pasuruan, Sidoarjo, dan Jombang. Di situ ada Wonokoyo, Kopeng, Samsung, Wahana, Froya dan sebagainya. Jadi kalau kita ngirim ke Bali memang susah untuk prosedurnya karena kebutuhan ayam di Bali itu tahun 2019 sampai 2021 itu per hari itu 100 sampai 150 ton kebutuhan ayam per hari, ayam potong. Jadi kalau kita warga Banyuwangi, memang teman-teman itu punya usaha yang tiap hari ngirim di Bali, itu ngirim kapasitasnya mobilnya kecil. Mungkin satu kiriman bisa 5 sampai 10 ton. Maka apa yang disampaikan sama Pak Dinas Peternakan memang NKF dan sebagainya itu memang perlu Pak. Tapi kita itu harus memberi solusi kepada pedagang-pedagang jagal yang ada di Banyuwangi yang bisa ngirim di Bali. Kita masuk aja ke Bali, kita harus melalui berapa aturan dan tahap. Yang pertama di karantina di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi kita lulus, belum juga di Bali. Banyak Pak. Kita masuk bisa nyebrang, tapi di Gilimanuk kita ditahan karena ada verifikasi yang disebutkan halal dan sebagainya. Makanya kita yang dibutuhkan sebetulnya kalau di Banyuwangi itu yang paling penting itu RPA. Okay. RPA itu perlu. Okay. Rumah potong ayam itu perlu karena yang di Jawa Timur itu yang paling besar hanya di Jombang, Pasuruan, dan Sidoarjo. Dan satu hari itu mereka motong itu sampai 50 sampai 100 ton Pak. Nah, karena di sana makanya terjadi ayam murah dan ayam itu hanya permainan komputer yang besar-besar itu. Kasihan di sini yang punya usaha mandiri yang tidak ikut koperasi-koperasi dari mereka. Jadi susah kalau ayam itu terjadi harga murah dia tidak bisa menjual di
Bali. Maka dari itu saya minta untuk dinas peternakan atau pertanian, jadi minta RPA Pak kita harus dibantu. Karena di Banyuwangi itu memang tidak ada RPA-nya Pak. Jadi tidak bisa ngirim ke Bali. Itu saja mungkin Pak Toh masukannya. Baik, terima kasih Mas Pri. Beliau ini kan ya pengusaha ayam, jadi paham. Nah, kendala-kendala itu, tapi ini permainan politik wajar, tapi wis jadi undang-undang. Ya. Wis jadi undang-undang itu. Ya. Jadi saya sampai katakan ini rasional, karena memang ada undang-undang yang sewu sebelum dari undang-undang ada yang di DPR RI kan itu kan. Itu kan relevan banget apa enggak? Apa yang saya sampaikan? Mau kita jadi DPR? Iya betul. Kita paham, tapi kan kita cari solusinya. Karena kata Mas Priyo tadi, wis iso berat, lah iso yang lagi kan yo sakan. Monggo coba digambarkan masukan dari Mas Priyo tadi. Mas Eka, monggo. Terima kasih. Jadi begini ya, coba nanti kita simulasikan juga untuk itu dokter ya, solusi-solusi terkait dari kita selaku eksekutif seperti apa untuk persoalan yang seperti ini. Ya nanti kita sampaikan lagi pada waktu kesempatan sebelumnya gitu ya Mas Pertemo. Saya kira kalau suruh jawab sekarang kita kan lagi mau mengadakan exercise-nya seperti apa kan, perlu baru dijawab sekarang. Kalau saya pikir ya itu saya kira itu Pak Ketua. Ya, yang penting ada apa namanya sudah diperjuangkan oleh Mas Pertemo, Mbak Emi, sudah ada dalam keluar yang ditawarkan oleh Mas Priyo. Tinggal nanti ini mohon dalam tempo ya sesingkat-singkatnya kan gitu. Mas Eka dalam tempo yang itu ya Mas Dokter ya, dalam tempo yang singkat-singkatnya bagaimana mencarikan solusi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mensepakati ya